Sebelum mempelajari mengenai volume benda putar, cara menentukan volumenya, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dahulu kita akan mempelajari apa itu yang dimaksud dengan benda putar. Sebuah benda 3 dimensi terbentuk dari perputaran sebuah kurva 2 dimensi. Sebagai contoh, misal kita memiliki kurva fx, kemudian kita rotasi terhadap sumbu X sejauh 360 derajat atau satu putaran penuh, maka bentuk perputaran tersebut akan menyerupai sebuah benda 3 dimensi seperti 3 gambar yang ada di sebelah kanan. Jadi 3 gambar yang ada di sebelah kanan ini sebenarnya adalah sebuah kurva 2 dimensi yang diputar terhadap suatu sumbu sejauh 360 derajat. Benda-benda semacam ini disebut dengan benda putar. Untuk menghitung volume benda putar, yang pertama kita dapat menggunakan pendekatan metode cakram. Artinya adalah kita memotong sebuah benda tersebut seperti lempengan-lempengan cakram yang solid dan tanpa rongga. Adapun rumusnya adalah Pi dikalikan integral dari titik A ke titik B dari fungsi fx yang dikuadratkan terhadap variabel x. Metode ini cocok jika volume tersebut adalah solid dan tanpa rongga. Namun jika bendanya berongga, maka akan lebih cocok menggunakan metode cincin. Metode ini agak sedikit mirip dengan yang tadi, hanya saja kita membayangkan dua buah cakram. Yang pertama cakram yang besar dan yang kedua cakram yang kecil. Jika kita kurangkan keduanya, maka kita akan memperoleh volume cincin tersebut. Sehingga rumusnya adalah Pi dikali integral dari titik A ke titik B, jari-jari yang besar dikuadratkan dikurangi jari-jari yang kecil dikuadratkan terhadap variabel X. Jadi cara analog sebenarnya ini sama dengan yang cakram. Kalau kita memiliki sebuah volume, ternyata juga bisa kita potong secara vertikal menyerupai lempengan-lempengan kulit tabung. Dengan cara yang seperti ini, kita dapat menghitung dengan menggunakan kulit silinder. Dengan rumus 2pi dikali integral dari titik A ke titik B, X dikali fx dx. Ini sebenarnya adalah penjabaran dari volume tabung. Kemudian, jika kita ingin mencari volume dari sebuah benda, kita tentu harus mengenali karakteristik dari benda tersebut sebelum dapat menentukan metode mana yang lebih cocok untuk digunakan. Andaikan kondisinya berongga, maka cincin akan lebih cocok. Jika fungsi tersebut diputar terhadap sumbu X, maka cakram akan lebih cocok. Dan jika diputar terhadap sumbu Y, atau fungsi tersebut inversenya cukup sulit dicari, maka kita akan lebih cenderung menggunakan metode kulit silinder atau shell. Itu tadi adalah definisi dan rumus singkat dari volume benda putar menggunakan 3 metode. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara lebih mendalam bagaimana cara mengkonstruksi sebuah volume benda putar menggunakan media pembelajaran yang sudah saya buat yang bernama Simuputar, yaitu simulasi benda putar. Simak video berikut. Sebelum kalian mempelajari volume benda putar, tentu pemahaman mengenai hampiran Riemann akan sangat membantu di sini. Melalui media pembelajaran yang sudah saya sediakan di website ini, kalian akan mempelajari secara lebih mendalam mengenai konstruksi dari volume benda putar menggunakan metode cakram, cincin, dan kulit silinder. Kalian dapat langsung mencoba menggunakan fitur mulai simulasi. Di sini kalian akan dikenalkan dengan yang namanya konstruksi dari sebuah volume benda putar. Misal kita pilih metode cakram, maka kita dapat memasukkan rumus fungsinya di sini. Misalkan ini saya ganti X plus 1, maka fungsinya akan berubah. Ini adalah rumus dari metode cakram. Kemudian ini adalah jumlah cakramnya. Kita dapat menggeser sebanyak mungkin. Tentu secara matematis semakin banyak jumlah cakramnya, maka hasilnya akan semakin mendekati volume eksak. Jadi ini ada volume hampiran dan ini ada volume eksak. Kalian akan dapat melihat penampang 2 dimensinya yang ada di sini. Kemudian seperti apa kurva 3 dimensi yang terbentuk. Jadi ini dapat diputar-putar sehingga kalian dapat membayangkan seperti apa yang terbentuk.
Kemudian di sini juga ada soal dan pembahasan. Di akhir nanti kalian dapat menggunakan fitur latihan soal dan mendapatkan sertifikat sebagai bukti latihan. Silakan dikerjakan dengan baik. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan lembar kerja mahasiswa dan kemudian akses media Simuputar yang sudah saya berikan tutorialnya tadi untuk membantu pengerjaan LK. Adapun link aplikasinya dan barcode-nya ada di tautan berikut.